Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik dan tidak kekurangan apapun dan dimudahkan rezekinya. Oke, kali ini saya mau bercerita sedikit ya tentang pengalaman saya di tahun 2020 sampai sekarang. Jadi gini teman-teman, sekarang masih suasana pandemi ya COVID-19. Tapi saya di tahun 2020, tepatnya di bulan Desember, saya operasi untuk pengangkatan tumor di paha. Kebetulan saya salah satu pasien tumor, bisa juga dibilang salah satu pasien kanker di Indonesia, karena tumor yang saya alami itu adalah salah satu tumor ganas, di mana tahun 2020 tepatnya bulan Desember itu saya harus menjalani operasi sampai pengangkatan daging paha saya itu 1,5 kilogram. Jadi di saat waktu itu saya sudah tidak memperdulikan lagi tentang bahayanya COVID itu seperti apa. Bahkan saya tidak mau tahu tentang itu, karena saya tahu penyakit saya itu lebih parah daripada COVID. Karena gimana, COVID-19 itu masih bisa ditangani dengan karantina mandiri, bisa juga dengan karantina di rumah sakit sesuai dengan anjuran dan protokol kesehatan yang dijalankan. Tapi kalau penyakit tumor dan kanker itu nggak bisa teman-teman. Jadi kalau tumor sama kanker itu di isolasi 12 hari seperti anjuran yang diterapkan untuk pengobatan pasien COVID-19, itu yang ada malah tambah parah. Jadi terkadang mungkin melihat penyakit yang seperti saya alami ini nggak kelihatan ya. Kenapa? Karena satu sisi terlihat normal, cuman dia sangat mematikan gitu. Karena banyak dari teman-teman juga yang saya ajak sharing waktu saya di rumah sakit, itu banyak mereka yang bilang kalau sebagian besar teman mereka yang satu waktu mereka berobat itu udah ada yang duluan. Jadi ketakutan tentang pengobatan tumor dan kanker itu ada di kemoterapi sama radioterapi teman. Jadi kalau radioterapi, saya sudah menjalani radioterapi itu bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Itu saya setiap hari, jadi saya harus benar-benar menjaga kondisi, terus nggak boleh kena air juga kan. Kalau kena air dia melepuh gitu loh. Nah, saya sedikit saran sih sama teman-teman, kalau misalkan di lingkungan kalian tuh ada yang punya penyakit tumor atau kanker itu, ayolah bantu mereka untuk semangat berobat gitu loh. Karena saya pernah juga tanya ke dokter yang spesialis di radioterapi itu, bahaya tentang kemoterapi sama sinar itu seperti apa. Karena kebanyakan dari kita itu menyepelekan hal itu karena takut loh. Takut tentang kemo sama sinar itu efeknya. Memang satu sisi efek kemo itu mematikan sel-sel yang mungkin masih aktif, tapi itu jalan terbaik buat para penderita kanker sama tumor. Kenapa? Karena satu sisi dia bakal memperkecil ukuran dari tumor itu sendiri, apalagi kayak saya tuh tumor ganas. Jadi begini teman-teman, saya tumor itu dari 2017. Jadi saya tahu kalau saya tuh kena tumor itu 2017. Terus saya mulai berobat dan saya operasi pertama itu di bulan 3 atau bulan Maret 2018. Itu saya pengambilan biopsi karena sel tumor saya juga masih kecil, jadi saya menyepelekannya. Itu tumor saya masih sebesar telur ayam ya waktu itu. Terus saya operasi biopsi. Setelah saya operasi biopsi itu saya nggak pernah kontrol lagi, nggak pernah check up lagi. Saya pikir setelah operasi waktu itu tumornya bakal hilang gitu. Dan saya nggak tahu kalau itu salah satu jenis tumor yang ganas gitu. Jadi
Setelah jalan 2 tahun dari 2018 ke 2019 itu udah terasa lagi, padahal yang pertama benjolannya udah hilang terus tiba-tiba muncul lagi gitu. Jadi di 2020 itu tepatnya bulan Juni saya kontrol lagi dan sel tumor saya udah besar, udah menjalar kemana-mana. Memang satu lingkar paha dia, kanan kiri. Jadi waktu itu saya periksa pertama itu sangat syok ya. Kenapa? Karena dokter yang pertama kali menangani saya itu sudah menganjurkan untuk mengambil kaki saya sebelah kiri. Sudah dianjurkan untuk amputasi karena melihat dari ukuran sama posisi tumornya sendiri sudah mungkin sudah kelihatan sangat besar, karena saya sudah jujur aja pakai celana panjang pun, celana jeans tuh saya nggak bisa. Jadi saya kemana-mana cuma bisa pakai celana pendek. Nah setelah itu saya kontrol keduanya, terus mengikuti prosedur yang ada. Saya CT scan, saya USG. Syukurnya pas CT scan itu tulang saya aman. Jadi itu jadi bahan pertimbangan dari pihak dokter untuk tidak mengambil tindakan amputasi. Jadi cuma diambil dagingnya yang 1,5 kilo, dan itu pun saya harus merelakan urat besar kaki saya harus dipotong. Jadi kaki kiri saya sekarang sudah tidak bisa normal seperti biasa, sudah tidak bisa menopang berat badan saya. Nah makanya dari itu sedikit saran ya buat kalian semua yang sekarang masih sehat, yang masih menerima kesempurnaan pemberian Tuhan untuk kalian dulu. Sebisa mungkin jaga kesehatan kalian lah. Kenapa? Karena setelah saya sakit saya baru tahu ternyata sakit sehat itu memang mahal. Dulu saya kalau dibilang ya seperti anak muda pada umumnya lah, nggak ikut aturan apa itu yang namanya tentang kesehatan, nggak peduli. Tapi setelah sakit seperti sekarang baru tahu kalau sehat itu mahal. Mahalnya itu bukan tentang berapa uang yang kalian bakal keluarin untuk berobat, tapi waktu. Kalian bakal banyak kehilangan waktu. Saya udah 1,5 tahun berteman dengan rumah sakit. Jadi dalam 1,5 tahun ini benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Padahal satu sisi usia masih produktif, sangat-sangat produktif kan, tapi saya nggak bisa memanfaatkan waktu ini karena satu sisi saya harus fokus. Karena itu keteledoran sendiri sih sebenarnya. Kalau waktu setelah operasi pertama itu saya langsung ambil tindakan lagi untuk check up, terus memastikan tumornya sudah aman apa belum, mungkin nggak bakal seperti sekarang. Jadi dan sekarang pun saya masih dalam pengawasan dokter, dalam artian masih nunggu evaluasi 3 bulan. Karena dari bulan Desember saya operasi sampai dengan Februari itu, setelah luka operasian kering ternyata masih ada yang tumbuh lagi, itu sebesar seperti awal, sebesar telur ayam itu. Makanya waktu bulan Maret 2021 itu saya dianjurkan untuk radioterapi. Itu disinar selama 3 bulan karena saya radioterapinya itu sekitar 37 kali. Kebetulan itu setiap hari ya. Jadi kalian bakal setiap hari ya di ruang radioterapi itu. Karena Senin sampai Jumat kalian terus-terusan bakal terus disinar. Kalian cuma bisa libur Sabtu sama Minggu. Dan itu pun libur lainnya kalau tergantung ada tanggal merah, hari upacara apa itu. Seterusnya kalian bakal terus-terusan seperti itu. Kalian nggak bakal bisa menjalani keinginan kalian seterusnya karena hidup kalian bakal terus-terusan bergantung dengan rumah sakit dan obat. Salah sedikit tumbuh lagi, salah sedikit tumbuh lagi, salah sedikit tumbuh lagi. Beda dengan COVID yang sekarang kan.
memang banyak pasien COVID, saya nggak mau mungkiri itu. Dan waktu saya berobat pun saya banyak menemui pasien-pasien COVID yang mungkin dia reaktif positif kayak gimana saya nggak tahu, karena saya nggak peduli, karena saya lebih peduli dengan penyakit saya. Kenapa? Karena ya saya pikir tumor sama kanker itu lebih parah, lebih mematikan ketimbang ketimbang COVID-19 itu. Kenapa? Karena ya itu saya bilang tadi, COVID-19 cukup dengan karantina, ikuti aturan dokter, mengikuti protokol kesehatan, kalian bisa sembuh total, nggak bakal bisa. Tapi kalau kalian punya penyakit tumor sama kanker, kalian nggak bakal bisa dibilang sembuh total itu. Karena sekali kalian menjalani operasi itu, ya kalian bakal terus-terusan diikuti, karena sekalinya dia tumbuh, dia bakal tumbuh terus, sama seperti saya. Apalagi saya sudah menjurus ke tumor ganas, jadi nggak bisa sembarangan penanganan gitu loh. Jadi ya kalian harus tahu gitu loh, kanker sama tumor itu mesin pembunuh waktu yang pelan tapi pasti gitu. Karena banyak lagi kasus-kasus yang seperti itu sampai mengharuskan kehilangan salah satu organ tubuhnya, apalagi wanita ya. Yang saya tahu waktu saya radioterapi itu banyak sekali ibu-ibu yang payudaranya sudah diangkat karena dia punya tumor payudara, terus dengan kanker serviks tuh banyak sekali. Terus kalau yang pria kayak saya kebanyakan tuh tumor-tumor di paha sama di belakang hidung. Jadi saya bersyukur waktu saya sinar itu saya tidak mengalami drop, karena banyak teman-teman yang saya ajak satu ruangan itu mereka semua sampai ada yang dari awal sinar sampai terakhir selesai itu nggak bisa makan sama sekali, nggak bisa makan nasi, nggak bisa makan apa-apa, cuma bisa minum susu yang dianjurkan tuh susu Nutrigen. Jadi pesan saya buat kalian yang masih sehat, jangan takut bergerak. Luangkan waktu kalian 5 menit atau 10 menit kalian semampunya kalian untuk tetap bergerak, tetap olahraga, karena satu sisi kalian nggak bakal tahu kalian bakal sehat sampai kapan. Terus jaga pola makan kalian, kalau bisa hindari makan makanan yang memang tidak baik untuk tubuh kalian. Jujur aja saya sekarang sudah tidak makan daging, cuma bisa makan sayur. Kenapa? Karena saya sudah tidak dianjurkan lagi untuk makan daging. Jadi saya sumber proteinnya cuma dari putih telur, itu pun kuningnya nggak boleh. Jadi buat kalian semangat lah. Terus buat teman-teman yang sesama pasien kanker sama tumor, jangan takut. Kalau kalian dianjurkan kemoterapi, ayo ambil. Kalau kalian dianjurkan radioterapi, ayo juga ambil. Kenapa? Radioterapi nggak bakal membunuh kalian kok. Yang membunuh kalian itu mental kalian sendiri. Kalau di saat kalian berobat kalian nggak punya mental yang kuat, kalian nggak bakal sembuh. Seberapapun kalian keluarin uang, kalian nggak bakal sembuh. Tapi kalau kalian punya mental yang kuat, saya yakin kalian pasti sembuh. Karena yang bisa menyembuhkan penyakit ini yang kalian bawa itu diri kalian sendiri. Di saat kalian ngedrop, ya kalian bakal jatuh. Tapi di saat kalian semangat untuk sembuh, kalian pasti bakal sembuh. Saya berani ngomong seperti ini karena udah banyak saya lihat. Banyak teman-teman saya yang sudah sembuh, sudah tidak bergantung lagi sama ruang radioterapi, tidak bergantung lagi dengan dokter spesialis bedah, dokter spesialis tumor, sama dokter spesialis kanker. Mereka sudah bisa menjalani hidup mereka dengan normal. Ya walaupun yang saya bilang tadi, kemungkinan besar untuk kehilangan salah satu organ tubuh kalian itu besar, dan saya masih bersyukur kaki saya tidak diambil, dan saya juga masih bersyukur saya masih bisa berjalan walaupun terkadang saya harus jatuh karena tiba-tiba kaki saya lemas ya, karena nggak ada daging ya, 1,5 kilo habis, siapa yang bisa itu. Jadi ayolah buat teman-teman kalian yang mungkin di sekitar kalian, di lingkungan kalian ada yang memiliki penyakit tumor, penyakit kanker,
jangan takut buat kalian, berikan semangat kalian untuk mereka, yakinkan mereka kalau mereka bisa sembuh. Jadi stop juga buat teman-teman yang di luar sana, siapapun, bukan saya menyebut dan gimana, karena saya juga mengalaminya. Banyak dari orang-orang yang sehat yang tidak tahu, bahkan tidak menderita tumor dan kanker itu, di saat saya disuruh kemo, terus saya cerita sama mereka kalau saya dianjurkan kemo, banyak yang melarang. Kenapa? Karena mereka anggap kemo itu mematikan gitu loh. Memang ya, di saat satu sisi, di saat kalian menjalani kemo banyak yang nggak kuat, istilahnya di saat pertengahan kemo itu banyak yang udah lepas. Tapi sekali lagi, itu bukan alasan kalian untuk tidak berobat. Jadi kemo itu bukan kemo yang membuat kalian kehilangan semuanya, bahkan kalian harus kembali ke Tuhan, tapi mental kalian. Jadi mental kalian harus kuat. Kalau mental kalian sudah kuat, pas saya yakin kok, kita yang sama-sama pasien tumor sama kanker itu pasti bisa sembuh. Karena di saat kalian tidak bisa menjaga mental, semangat kalian, ya kalian pasti bakal jatuh. Karena saya sendiri pun juga sama. Saya sampai hari ini, hal yang paling sulit saya lakukan itu ya menghilangkan keputusasaan sebenarnya. Kenapa? Karena ya penyesalan pasti datang belakangan kan. Kenapa nggak dari dulu saya harus berobat? Mungkin kalau dulu saya jalani kemoterapi, radioterapi, mungkin saya nggak bakal kehilangan sampai segitu banyak daging paha saya yang menjadi penopang buat berdiri, buat beraktivitas dengan normal. Jadi ayolah buat kalian semua, semangat, jangan putus asa, jangan menyerah. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang bakal menyembuhkan diri kalian sendiri? Dan pesan saya satu buat kalian semua, tetap jaga kesehatan, tetap utamakan kesehatan, karena investasi mahal yang paling berharga itu adalah kesehatan. Seberapa banyak pun kalian punya uang, seberapa banyak pun aset kalian, kalau kalian tidak bisa menjaga dan menginvestasikan hidup kalian untuk kesehatan, ya sama dengan bohong. Semuanya nggak ada artinya. Kenapa? Karena di saat kalian sakit, apa yang kalian jerih payah selama ini nggak bakal berarti, karena semua bakal hilang. Jadi yang pasti sehat itu mahal. Karena mahalnya itu kalian bakal kehilangan banyak waktu kalian bakal terbuang sia-sia, bukan sia-sia, setelah terbuang bakal untuk berobat untuk diri kalian sendiri. Karena satu sisi kalian akan menyusahkan diri kalian sendiri, satu sisi kalian bakal menyusahkan keluarga juga kan. Jadi investasikan kesehatan kalian dari sekarang, walaupun bukan dengan cara kalian membeli asuransi kesehatan atau apapun. Lakukanlah dengan cara kalian aktif bergerak, makan makanan yang sehat. Istilahnya, kalau hari ini kalian makan daging, besok kalian makan sayur. Kalau hari ini kalian nggak bisa olahraga, besok jalan-jalan. Nggak harus pagi juga, sore juga bisa kan, pulang kerja. Nggak usah banyak-banyak, cukup 5 menit sampai 10 menit aja. Karena mungkin kalian sekarang menyepelekan tentang sakit kalian tuh seperti apa, tapi di saat kalian sudah benar-benar merasakan sakit, kalian baru bakal tahu sehat itu mahal. Jadi saran saya, ayolah dari sekarang kita peduli tentang kesehatan diri kita sendiri, kesehatan keluarga, dan kesehatan di lingkungan kita. Mari kita saling jaga, karena nggak bakal bisa berdiri sendiri tanpa semangat orang lain.
Dan satu hal lagi buat kalian yang menderita tumor ataupun kanker, semangat, jangan takut untuk kemoterapi, jangan takut untuk radioterapi. Lebih baik kalian kemo atau radioterapi, entah itu di kemo atau di sinar, daripada kalian harus kehilangan salah satu organ tubuh kalian. Lebih baik kalian mencegah daripada mengobati, karena mengobati itu belum tentu bakal bisa sembuh. Tapi kalau kalian mencegah, itu kemungkinan kalian tidak akan pernah separah saya. Jujur terus terang aja, saya menyesal dengan diri saya sendiri. Kenapa Tuhan sudah memberikan saya kesempurnaan tapi saya nggak bisa menjaganya. Jadi kalian setidaknya jaga kesehatan kalian, jaga karunia Tuhan yang sudah sangat sempurna diberikan untuk kalian. Jaga juga keluarga kalian, jangan sampai ada yang menderita atau seperti apapun. Dan kanker, tumor itu sangat berbahaya. Jadi bukan hanya COVID-19 yang sekarang berbahaya, tapi kanker dan tumor itu sangat berbahaya. Pesan saya cuma satu, sekali lagi, investasikan kesehatan kalian, jaga kesehatan kalian, karena sehat itu mahal. Kalian bakal tahu semahal apa kesehatan itu. Jadi semangat, karena yang menentukan diri kalian sendiri itu kalian sendiri. Yang menentukan sehat untuk kalian itu kalian sendiri. Jadi tetap ikuti, karena sekarang masih COVID-19, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Cuman itu yang saya sampaikan. Semoga teman-teman mau menerima apa yang saya sampaikan hari ini. Jadi tetap semangat, jangan kendor, jangan putus asa.